Sekolah itu berdiri di pinggiran desa, tersembunyi di balik lebatnya hutan. Sudah bertahun-tahun bangunan tua itu ditinggalkan. Penduduk desa hanya menyebutnya sekolah tua, tanpa ingin membahasnya lebih jauh. Tidak ada yang tahu pasti mengapa sekolah itu ditutup, tapi banyak cerita menyeramkan beredar dari mulut ke mulut. Lia, seorang mahasiswa arkeologi yang sedang menyusun skripsi, mendengar tentang sekolah tua itu dari temannya, Ajis. Katanya, banyak barang peninggalan zaman kolonial di sana, kata Ajis dengan antusias. Lia, yang menyukai tempat-tempat bersejarah, merasa ini kesempatan bagus untuk meneliti. Besok kita ke sana, ujar Lia mantap. Pagi itu, Lia, Ajis, dan dua teman lainnya, Sarah dan Dimas, berangkat ke sekolah tua dengan motor. Saat tiba di depan gerbang yang karatan, mereka merasakan hawa dingin meskipun matahari bersinar terang. Pagar sekolah itu dipenuhi sulur tanaman liar, tapi pintunya sedikit terbuka, seolah mengundang mereka masuk. Kenapa rasanya nggak enak ya? Bisik Sarah, menggenggam lengan Dimas. Ajis tertawa. Itu cuma sugesti, jangan lebay. Mereka masuk ke halaman sekolah. Bangunan utama berdiri kokoh, meski atapnya berlubang di beberapa tempat. Udara lembab dan bau kayu lapuk menyelimuti mereka. Saat memasuki ruang kelas pertama, mereka menemukan meja-meja tua yang berdebu. Beberapa kursi masih berdiri, sementara lainnya sudah patah atau tergeletak di lantai. Lia mulai memotret dengan kameranya. Tunggu, seru Dimas tiba-tiba. Semua menoleh ke arahnya. Apa itu di meja itu? Dimas menunjuk salah satu meja di sudut ruangan. Ada noda merah yang terlihat seperti darah, meski sudah mengering. Ini mungkin cuma cat, ujar Ajis, mencoba menenangkan. Tapi Lia mendekat dan memeriksanya. Ini bukan cat, gumamnya. Bau anyirnya masih ada. Mendadak, suara langkah kaki terdengar dari koridor di luar kelas. Semua terdiam. Siapa itu? Tanya Sarah panik. Ajis mencoba melihat keluar, tapi tidak ada siapapun di sana. Koridor itu kosong, hanya ada angin yang membawa debu beterbangan. Mungkin tikus, katanya sambil tertawa kecil, meski suaranya terdengar dipaksakan. Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan, salah satu kursi di pojok ruangan bergerak sendiri, menyeret lantai dengan suara berdecit yang tajam. Sarah menjerit, dan mereka semua mundur ke dekat pintu. Kita harus pergi, katanya histeris. Tapi Lia tetap tenang. Tunggu, jangan panik. Kita di sini cuma sebentar lagi. Namun, ketika dia berkata demikian, pintu yang tadi mereka buka perlahan menutup sendiri. Suara deritnya membuat bulu kuduk mereka berdiri. Lia mencoba menenangkan kelompoknya, tapi situasi semakin aneh. Pintu yang perlahan menutup kini tertutup sepenuhnya dengan suara keras, seakan ada seseorang yang membantingnya. Sarah menggenggam tangan Dimas dengan erat, napasnya tersengal. Lia, kita nggak bisa di sini. Ini tempat nggak benar, seru Sarah. Tenang dulu, mungkin angin, jawab Lia, meski matanya tak lepas dari pintu itu. Namun, mereka semua tahu itu bukan angin. Udara di ruangan itu terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi. Tiba-tiba, suara langkah kaki kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Langkah-langkah itu terdengar mendekat, seolah berjalan di koridor tepat di luar pintu kelas. Semua membeku di tempat. Dimas, buka pintunya, bisik Ajis. Apa? Kamu gila? Kalau kita nggak buka, kita nggak akan tahu apa itu. Potong Ajis. Dimas, meski ketakutan, mendekati pintu. Dengan tangan gemetar, dia menarik gagangnya. Pintu itu berderit terbuka perlahan. Koridor itu kosong, hanya ada debu dan sisa-sisa pecahan kaca dari jendela yang sudah lama pecah. Tidak ada siapa-siapa, bisik Dimas lega. Namun, saat dia berbalik, pintu di ujung koridor terbuka dengan keras, menghantam dinding. Semua langsung terkejut,
menatap ke arah pintu yang terbuka itu. Dari tempat mereka berdiri, mereka hanya bisa melihat kegelapan di balik pintu itu. "Aku nggak mau di sini lagi," teriak Sarah sambil menarik Dimas. "Tunggu," ujar Lia, masih mencoba berpikir rasional. Dia menyalakan senter kecil dari ponselnya dan mengarahkan ke pintu di ujung koridor. "Kita cek sebentar, lalu keluar. Aku butuh foto-foto ini untuk penelitian." "Aku nggak peduli penelitianmu, Lia. Nyawaku lebih penting," bentak Sarah. Ajis berdiri di belakang Lia. "Kita cek aja sebentar. Kalau ada yang aneh, kita langsung keluar." Mereka berjalan perlahan menyusuri koridor, hati-hati agar tidak menginjak pecahan kaca. Suara langkah kaki mereka menggema, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Ketika mereka sampai di pintu yang terbuka itu, Lia mengarahkan senter ke dalam ruangan. Ruangan itu kecil, mungkin dulunya gudang penyimpanan. Di dalamnya ada beberapa meja kayu tua yang sudah lapuk, sebuah papan tulis yang penuh coretan samar, dan sebuah lemari besi yang tampak berkarat. Namun, yang menarik perhatian mereka adalah sesuatu di tengah ruangan. Sebuah boneka tua duduk di kursi, dengan kepala yang miring seolah menatap mereka. "Boneka itu, apa dia selalu di sini?" tanya Ajis, suaranya bergetar. "Mana mungkin kita tahu," jawab Dimas cepat, jelas panik. Lia melangkah masuk perlahan, mendekati boneka itu. Boneka itu tampak usang, dengan mata yang sebagian terkelupas dan pakaian yang penuh noda. Saat Lia ingin memotretnya, boneka itu tiba-tiba jatuh dari kursi, seolah dilemparkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Semua serentak mundur. Sarah menjerit keras, memegang kepala dengan panik. "Ini bukan tempat normal. Kita harus pergi." Namun, sebelum mereka bisa melangkah keluar, pintu yang tadi terbuka perlahan menutup dengan suara berderit panjang. Kali ini, mereka benar-benar terjebak. Dimas mencoba membuka pintu, tapi pintu itu tidak bergerak. "Ini terkunci." "Nggak mungkin. Kita nggak ngunci tadi." Sementara itu, suara ketukan terdengar dari sisi lain pintu. Ketukan itu pelan, tapi jelas, seperti seseorang mengetuk dengan irama tertentu. Tok, tok, tok. Ajis mendekati pintu, suaranya bergetar saat bertanya, siapa di sana?" Tidak ada jawaban. Ketukan berhenti, tapi mereka bisa mendengar suara lain, bisikan samar yang terdengar seperti seseorang berbicara, meskipun kata-katanya tidak jelas. Lia berbalik, menatap lemari besi di sudut ruangan. Dia merasa bisikan itu berasal dari sana. "Kamu mau ngapain?" tanya Dimas, melihat Lia melangkah ke arah lemari. "Ada sesuatu di sini," jawab Lia, suaranya pelan. Dia meraih gagang lemari itu dan mencoba membukanya. Awalnya sulit, tapi setelah beberapa kali menarik, pintu lemari itu terbuka dengan keras. Di dalamnya, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka semua merinding. Tumpukan buku tulis tua dengan sampul yang sudah menguning. Di atasnya, ada sebuah foto kelas yang tampak berusia puluhan tahun. Namun, wajah-wajah murid di foto itu terlihat aneh. Beberapa dari mereka tidak memiliki mata, sementara lainnya memiliki ekspresi yang tampak terdistorsi. "Tutup itu, tutup!" teriak Sarah, hampir menangis. Namun sebelum Lia sempat menutup lemari, suara tawa kecil terdengar di belakang mereka. Tawa itu pelan, seperti suara anak kecil yang sedang bermain. Suara tawa kecil itu membuat mereka semua membeku. Tawa itu terdengar seperti seorang anak, tapi di tengah suasana mencekam, suaranya lebih seperti ejekan yang penuh niat jahat. "Siapa itu?" teriak Ajis, mencoba terdengar berani meski nada suaranya jelas gemetar. Tidak ada yang menjawab, hanya keheningan yang menjawab seruan Ajis. Sebelum tawa itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Suara itu seperti menggema di sekeliling mereka, membuat Sarah memeluk Dimas erat-erat sambil menangis terisak. "Keluar dari sini, tunjukkan dirimu,"
Lia mencoba tetap tenang, tapi tangannya yang gemetar saat menggenggam senter mengkhianati keberaniannya. Tiba-tiba, lemari besi yang terbuka tadi bergetar hebat, pintunya terbanting sendiri dengan suara nyaring. Buku-buku tua di dalamnya beterbangan keluar seolah dilemparkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Salah satu buku jatuh tepat di kaki Lia. "Ambil itu dan kita pergi sekarang," ujar Dimas panik, menarik lengan Lia. Lia memungut buku itu dengan cepat. Ketika dia membukanya, halaman pertamanya kosong, tapi di halaman kedua tertulis sesuatu dengan tinta merah. "Jangan biarkan kami sendiri." Tulisan itu menciptakan perasaan dingin yang menjalar ke seluruh tubuh Lia. Sebelum mereka bisa melangkah keluar, lampu di ponsel mereka mulai berkedip-kedip. Senter ponsel Dimas padam terlebih dahulu, diikuti oleh milik Ajis dan Sarah. Hanya ponsel Lia yang masih menyala, tapi cahayanya mulai melemah. "Ini nggak masuk akal. Baterainya penuh," ujar Dimas panik, berusaha menyalakan ponselnya lagi. Ruangan itu sekarang diselimuti kegelapan. Hanya cahaya lemah dari senter Lia yang membuat mereka bisa melihat sedikit, meskipun bayangan yang terbentuk di dinding tampak melengkung aneh, seperti ada sosok yang tidak seharusnya di sana. Sarah mulai menangis lebih keras. "Aku nggak mau mati di sini, aku nggak mau mati. Ajis, bantu aku dobrak pintunya," perintah Dimas. Keduanya berusaha mendorong pintu, tapi sekeras apapun mereka mencoba, pintu itu tidak bergerak. "Ini percuma," bisik Lia. Dia menatap ke arah foto yang dia ambil dari dalam lemari. Matanya tertuju pada salah satu sosok di foto, seorang anak kecil di barisan tengah yang sepertinya menatap langsung ke arahnya. Saat Lia memperhatikan lebih saksama, matanya terasa seperti beradu pandang dengan sosok di foto itu, meskipun jelas itu hanyalah gambar. Tiba-tiba, suara langkah kaki kecil terdengar di belakang mereka, diikuti oleh suara tawa itu lagi. Lia menyorotkan senter ke arah asal suara, tapi tidak ada siapapun di sana. Bayangan panjang dari benda-benda di ruangan itu tampak seperti menari di dinding, membuat semua semakin menyeramkan. "Siapa di sana? Jangan main-main," teriak Ajis. Saat Lia mengarahkan senternya ke arah boneka yang sebelumnya jatuh dari kursi, dia menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Boneka itu sekarang duduk tegak di kursinya lagi, dengan kepala yang tadinya miring kini tegak lurus menghadap mereka. Boneka itu tidak lagi tampak sama. Matanya, yang sebelumnya hanya berlubang, kini terlihat seperti memancarkan cahaya merah redup. "Lari sekarang!" teriak Dimas, menarik Sarah keluar dari ruangan. Mereka berempat berlari menyusuri koridor tanpa berpikir panjang. Senter di tangan Lia terus berkedip, membuat jalan di depan mereka seperti kilatan mimpi buruk. Di belakang, suara langkah kaki kecil terus mengikuti mereka, semakin cepat seolah mendekat ke arah pintu keluar. "Cepat!" teriak Ajis. Namun, ketika mereka mencapai pintu depan sekolah, pintu itu sudah tidak ada. Yang ada hanyalah dinding kosong, seakan pintu itu tak pernah ada di sana. "Ini nggak mungkin." Ajis menendang dinding itu dengan putus asa. "Kenapa ini terjadi? Apa yang mereka mau?" teriak Sarah histeris. Lia, yang masih memegang buku yang dia ambil, menatap halaman berikutnya. Tulisan merah kembali muncul, seolah baru saja ditulis, "Kamu tidak boleh pergi sebelum kami selesai." Di tengah kepanikan mereka, sebuah suara keras seperti kaca pecah terdengar dari salah satu kelas. Dengan berat hati, Lia merasa mereka harus kembali ke sana. "Lia, jangan bodoh. Kita harus keluar," seru Ajis. "Aku rasa ini satu-satunya cara," gumam Lia sambil berjalan menuju suara itu. Meskipun teman-temannya memohon agar dia tidak pergi. Mereka kembali ke ruangan pertama, dan di sana, mereka melihat sesuatu yang aneh. Sebuah cermin besar berdiri di tengah ruangan, meskipun sebelumnya tidak ada di sana. Cermin itu memantulkan ruangan dengan jelas,
tapi bayangan mereka tidak terlihat di dalamnya. Ini pasti mimpi, ini nggak nyata, bisik Sarah, memeluk dirinya sendiri. Lia mendekati cermin itu, meskipun instingnya mengatakan itu bukan ide yang bagus. Saat dia berdiri di depan cermin, sebuah wajah muncul di pantulan, wajah anak kecil dari foto tadi. Anak itu tersenyum dingin, dan dengan suara lembut tapi jelas, dia berbisik, "Kalian tidak akan keluar, sampai kalian bermain dengan kami." Lia menatap cermin itu, tubuhnya kaku. Wajah anak kecil itu semakin jelas, senyum di bibirnya terlihat lebar namun menakutkan. Kata-kata terakhir yang diucapkan anak itu terngiang di kepala mereka, "Bermain dengan kami." Ajis menarik lengan Lia dengan kasar. "Kita keluar sekarang, Lia. Apapun yang terjadi, kita dobrak temboknya. Bisa nggak kamu diam sebentar?" balas Lia tajam. Dia menunjuk ke arah buku di tangannya. Di halaman berikutnya, sebuah permainan sederhana tertulis, 5 lingkaran. Hanya satu jalan pulang. Jangan pilih yang salah. Di bawahnya, ada gambar 5 lingkaran dengan tanda silang di tengah salah satunya. "Ini apa maksudnya?" gumam Dimas. Lia mendekatkan buku itu ke cermin. Dalam pantulan cermin, tanda silang di lingkaran berubah posisi. Lingkaran itu kini terletak di sisi yang berbeda dari gambar di buku. "Ini semacam petunjuk," ujar Lia, mencoba menenangkan dirinya meskipun tangannya gemetar. Anak kecil di dalam cermin tertawa kecil. "Jika kalian memilih salah, kalian akan tinggal di sini selamanya." Tiba-tiba, lantai di ruangan itu berubah. 5 lingkaran bercahaya muncul, masing-masing berjarak beberapa langkah dari satu sama lain. Lingkaran itu tampak seperti perangkap yang siap menjebak mereka. "Kita nggak punya pilihan," ujar Lia. "Kita harus memilih." "Aku nggak ikut-ikut. Ini gila," bentak Sarah, mundur ke dinding. Namun, sebelum ada yang bisa bergerak, lingkaran di bawah kaki Sarah tiba-tiba menyala merah. Tubuhnya mendadak kaku, matanya membelalak, dan dalam sekejap, dia lenyap, seolah ditelan bumi. "Sarah!" teriak Dimas histeris, mencoba meraih tempat Sarah berdiri, tapi lingkaran itu kini padam. "Kita harus cepat," kata Lia, mencoba tetap rasional meski jantungnya berdegup kencang. "Pilih lingkaran sesuai petunjuk di cermin." Dia menunjuk lingkaran yang tanda silangnya muncul di pantulan cermin tadi. Dengan ragu, Lia melangkah ke sana. Lingkaran itu bersinar lembut, dan tidak ada yang terjadi. "Itu yang benar," teriak Ajis. Satu persatu, mereka melangkah ke lingkaran yang dipilih Lia. Setiap kali mereka melangkah, lingkaran berikutnya muncul, seakan menuntun mereka. Namun, suara bisikan semakin keras, dan tawa anak kecil itu terus menggema di seluruh ruangan. Di lingkaran terakhir, cermin di tengah ruangan tiba-tiba pecah, mengeluarkan kilatan cahaya. Mereka menutup mata untuk melindungi diri, dan ketika membukanya, mereka sudah berada di luar sekolah. Bangunan itu tampak seperti terbakar, meski tidak ada api. Udara malam terasa dingin, dan suara hutan yang sunyi kembali memenuhi telinga mereka. "Sarah, dia nggak ada," gumam Dimas dengan suara bergetar, matanya berkaca-kaca. Lia menggenggam buku itu erat. Dia tahu mereka selamat, tapi sesuatu memberitahunya bahwa cerita ini belum benar-benar selesai. 2 minggu setelah kejadian itu, Lia membuka lembar terakhir buku tersebut. Di sana, tertulis sesuatu yang membuat darahnya membeku. "Terima kasih sudah bermain. Tapi temanmu masih di sini. Jika ingin dia kembali, kembalilah kapan saja." Di bawah tulisan itu, sebuah foto baru tercetak sendiri. Foto Lia menunjukkan mereka berempat di sekolah tua itu, lengkap dengan Sarah di sudut, tersenyum lebar. Tapi di belakang mereka, ada anak kecil yang sama dari cermin, memegang tangan Sarah.